kebiasaannya merokok gitu ya. Merokok maka saya merasa tersinggung, saudara-saudara. nah, seperti ya merokok. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Hai, selamat berjumpa di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Kali ini kembali lagi bersama saya Yohanes Nugraha dan kita akan kembali berbincang-bincang di luar batas kewarasan manusia. Oke, tema yang akan kita usung pada hari ini adalah kenapa harus gigi, bersama dokter yang cantik, bombastis, fantastis, fenomenal. Wow. Dokter Astri Chandra. Selamat datang Bu Dokter. Terima kasih Bapak Yohan. Siap. Iya. Ngomong-ngomong masalah gigi nih, kita Ya. nggak menyinggung masalah corona, covid atau apapun. Ya. Oke, pure kita bicara masalah gigi. Fenomena sekarang di era milenial, gigi sudah tidak lagi perspektif dengan hal-hal yang bersifat kesehatan, tapi sudah bertransisi ke merambah, kecantikan. Iya. Pertanyaannya adalah korelasi hubungan antara peran dokter gigi dengan kesehatan gigi dan peran dokter gigi dengan kecantikan gigi itu seperti apa, Bu Dokter? Baik. Oke. Ini saya jelasin dulu ya, awal mulanya memang kita dokter gigi itu bekerja hanya kayak pasien yang datang karena sakit gigi, gigi berlubang, mau tambal atau mau cabut. Nah, Oke. Semakin berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, semakin kesini harus semakin sadar pentingnya kalau mempunyai gigi itu bagus, cantik gitu ya, karena itu menunjang penampilan. Nah, karena itu dia merambah ke dunia kecantikan jadinya. Oke, artinya peran ganda atau seperti apa, Dok? Bukan peran ganda juga ya, tapi memang seiring, bisa seiring. Bisa salah satunya aja, yaitu tetap dengan medisnya dan juga dengan kecantikannya juga ada. Artinya penanganan untuk kesehatan oke, Ya. penanganan untuk kecantikan juga tidak masalah. Nah, Iya. pertanyaannya adalah faktor gigi dengan kecantikan tuh seberapa pengaruh, Dok? Maksudnya oke lah kalau giginya, mohon maaf yang nonton, oke, kalau seandainya giginya sedikit maju, oke lah, itu mungkin mengganggu penampilan. Tapi kan ada juga yang it's okay, secara gigi tidak maju-maju sekali gitu. Tapi kok kenapa dia harus tetap ke dokter gigi untuk menambah kecantikan? Perannya seperti apa sih gigi? Nah itu tadi, sebenarnya kalau memang giginya tidak terlalu bermasalah, kita para dokter gigi juga tidak menyarankan untuk dirubah giginya. Sayang gitu, sayang sekali gitu, karena kalau sudah dirubah udah otomatis kan ada yang bagian gigi yang dihilangkan, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya diputihkan, ada bagian yang harus pakai bahan kimia yang nanti membuat giginya bisa jadi sensitif, misalnya seperti itu. Nah, kalau memang tidak terlalu mengganggu, kita tidak menyarankan. Oke. Nah, tapi balik lagi ke pasiennya, mereka gimana nih, tujuannya apa dulu gitu kan? Tujuan dari mereka mau merubah gigi itu apa dulu? Artinya gitu. dokter juga tidak semata-mata menangani langsung, harus tahu alasan yang jelas. Ya, seharusnya seperti itu ya, seharusnya. Nah, untuk kesehatan gigi, yang kita tahu kan cuma cabut, tambal, tempel, tempel. Untuk kesehatan, kira-kira penanganan dokter gigi dalam konteks kesehatan itu apa aja selain cabut dan nambal? Untuk kesehatan banyak sekali ya. Ini yang bersangkutan dengan estetika ya, maksudnya? Kecantikan nanti nih, kesehatan dulu nih, kesehatan dulu. Kesehatan selain cabut, tambal, perawatan saluran akar misalnya. Kalau misalnya giginya ada lubang tapi masih bisa dipertahankan, itu bisa kita perawatan saja. Jadi pencabutan gigi kita itu pilihan terakhir lah untuk pasien. Oh, justru cabut gigi pilihan terakhir tuh? Ya, pilihan terakhir, karena nggak enak gak punya gigi. Karena selama masih bisa dipertahankan, kita sarankan itu dulu. Cuman kadang-kadang pasien suka yang males datang lagi, nanti mikirnya banyak, ya banyak yang harus dikerjakan ya. Ya itu tetap kita tawarkan dulu pilihan seperti itu. Itu untuk yang kesehatan. Ya. Nah, kalau untuk yang kecantikan, apa-apa saja nih Pak selain memutihkan, apalagi apa? Meratikan gigi. Saya tadi yang mungkin agak maju, agak mundur, itu bisa kita rapikan. Tapi juga itu dalam konteks kesehatan ya. Misalnya gigi kita berantakan, itu sebenarnya juga sebaiknya dirapikan agar kita lebih mudah membersihkan gigi. Itu sebenarnya alasan kenapa pakai behel ya. Pakai behel itu merapikan gigi ya, supaya kita mudah merapikan gigi, terus membersihkan gigi, terus juga secara estetika tentu saja berpengaruh. Misalnya giginya lebih rapi kan, memutihkan, merapikan. Oke, kayak setrikaan baju ya, kayak laundry gigi. Ya, merek itu ya, merek itu. Selain itu apa lagi, Dok? Selain merapikan dan memutihkan? Biasanya sih utamanya itu
merapikan ya, membentuk susunan gigi yang sesuai keinginan, misalnya yang tadi bandit gitu yang lebih panjang, biasanya ada yang seperti itu. Nah, faktor apa yang menyebabkan gigi seseorang bisa tidak, dalam konteks tidak cantik? Itu faktor pendukungnya apa? Faktornya genetik sih, atau kebiasaan? Banyak faktornya ya. Salah satunya dari genetik juga, mungkin dari semenjak dalam kandungan ibunya kurang vitamin, kurang mineral, terus juga mengkonsumsi antibiotik yang zaman dulu tuh bikin nanti anaknya tuh giginya jadi hitam-hitam, itu karena antibiotik dari konsumsi ibunya saat hamil. Terus giginya gampang rapuh karena kurang kalsium saat ibunya hamil, itu bisa ya. Terus selain itu juga faktor yang setelah dia dewasa, mungkin kebiasaannya merokok gitu ya. Merokok, maka saya merasa tersinggung, saudara-saudara. Nah, seperti ya merokok itu faktor di luar lainnya selain dari yang didapat ya, faktor juga. Sebagai pecinta tembakau, kami ingin mengajukan pembelaan diri. Bagaimana dengan pengguna vape dan vape, apalah itu istilahnya? Kalau untuk ke giginya sebenarnya tidak terlalu ini ya, untuk ke gigi ya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan. Tapi kalau ke gigi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Cuman kalau memang dia ada rasa-rasa. Apakah hanya perokok atau pengopi juga kena, Dok? Pengopi juga, yang minum teh juga ya. Sebenarnya kan cuman itu kalau dalam konteks yang wajar, kita masih bisa ada pencegahannya sebenarnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ngerokok kalau misalnya mau ngopi ya, tapi harus tahu caranya agar tidak merusak gigi, itu dia. Kayaknya kita harus puasa seumur hidup nih, tak usah ngerokok, tak usah ngeteh, tak usah ngopi. Bisa, cuma harus tahu cara pencegahannya juga. Bisa dibocorkan tidak, Dok? Ya, misalnya kayak perokok berat, pengopi berat itu sebaiknya setelah merokok atau ngopi bisa minum air putih, berkumur-kumur. Itu bukan air putih. Apalagi yang minum soda, itu setelah itu berkumur atau minum air putih sehingga nikotinnya tidak menempel terlalu lama di permukaan gigi. Salah satu tipsnya? Salah satu tips. Menarik kita bicara masalah gigi dan kecantikan. Nah, ketika gigi sudah bertransformasi atau bertransisi dari kesehatan ke kecantikan, lantas sejauh pengalaman Bu Dokter nih, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi itu seberapa sadar itu? Iya. Kalau di kota-kota besar ya, rata-rata di kota-kota besar mereka sudah mulai lebih sadar akan kesehatan dan kecantikan dari giginya itu sendiri. Itu rata-rata di kota besar ya. Cuman kalau di kota kecil masih kayak agak zaman dulu. Jadi kalau datang ke dokter dengan kata lain, kalau belum sadar-sadar dengan kesehatan dan kecantikan gigi, berarti lu anak kampung. Bukan saya yang bilang. Bicara masalah kecantikan, mahal nggak sih, Dok? Nah, kalau bicara soal harga itu relatif. Oke. Mungkin memang mindset orang mahal karena ya memang modal kita untuk bekerja sebagai dokter gigi itu memang mahal unitnya, bahan-bahannya, alatnya semua, pertanggungjawabannya. Iya, pertanggungjawaban benar itu juga lebih lagi mahal ya, itu jadi relatif. Cuman kan mereka harus mikir mahalan mana, sakit atau sebelum sakit gitu, perawatan gitu intinya gitu. Kalau daripada harus perawatan lebih banyak lagi, itu kalau kita bicara dengan dampak kesehatan. Tapi kalau dengan dampak kecantikan, mungkin orang seperti ini berasumsi jangan dululah ke dokter gigi, masih bisa ditangani sendiri. Nanti kita tak tahu harganya berapa, malu-maluin pula nanti datang ke dokter, kan seperti itu. Artinya apakah ada standar khusus sebagai gambaran kepada masyarakat, oh ternyata ke dokter gigi itu tidak sampai semahal itu loh. Kayak dalam ini konteksnya bisa sekalian ya, kecantikan dan kesehatan. Misalnya kita sadar kalau ke dokter gigi itu mahal untuk memperbaiki gigi misalnya, ataupun ada yang rusak, ada yang bolong. Saran saya sebenarnya sebelum terjadi apa-apa sama giginya, kontrol rutin itu jauh lebih murah. Misalnya kontrol rutin itu kita harus bersihkan gigi sekali, tapi kan nggak setiap saat kontrol rutin bersihin gigi kita lihat lagi memang udah perlu pembersihan atau enggak gitu. Cuman kontrol mencegah dia misalnya ada lubang lebih dalam lagi. Nah itu kan kalau lebih dalam lebih besar otomatis perawatannya beda dan artinya lebih kontrol mahal jauh lagi. Lebih murah berarti. Iya, harusnya sih mereka bisa berpikir seperti itu. Makanya ini kayak ya udahlah nanti aja nggak sakit, kan mikirnya kayak gitu ya, nggak kepikiran kalau mereka perawatan justru biayanya jauh lebih mahal lagi. Terakhir pertanyaannya, selain untuk merapikan gigi menggunakan behel, apakah ada cara lain selain behel?
Selain behel, ini kita lihat lagi juga sih, harus dilihat dulu gimana kondisi giginya karena nggak bisa semua orang sama. Selain itu mungkin dengan veneer juga bisa. Bentar, misalnya veneer itu bahasa kampungnya apa dok? veneer itu kita melapis gigi. Oke. Veneer itu giginya dilapis. Macam tembok retak-retak. Jadi, tapi itu juga dalam kondisi tertentu ya, misalnya entah giginya ada yang mundur sedikit, tapi masih bisa untuk indikasi veneer kita lakukan veneer tanpa perlu dipakai behel, atau gigi yang renggang sedikit ada renggang jarak kita tambahin kayak pagar rumah tetangga gitu dok ya. Pagar rumah asal ada rumput tetangga lebih Asal ada hijau rumput tetangga yang hijau. ya, jadi masih bisa beberapa pilihan lain, harus kita lihat dulu kondisi dari si pasiennya dulu. Oke, semakin menarik kita bicara dengan dokter gigi satu ini. Kita akan membahas tentang apa tanda-tanda gigi kita yang diberi kode untuk kita segera ke dokter gigi. Nah, sebelum kita tahu jawabannya seperti apa, kita simak yang satu ini tetap di Batas Waras. Cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak